Halo, nama saya Devebiansa. Dalam video kita kali ini, kita akan membuat suatu alat yang sangat berguna banget buat kita. Nah, mungkin bagi kalian nih yang pengen banget punya tanaman, atau mungkin kalian punya perkebunan tapi kalian males banget untuk nyiram tanamannya setiap pagi. Dan kalian juga pasti punya kesibukan dan mungkin kalian sama seperti saya yang masih kuliah, banyak tugas dan lain-lain. Kalian bisa melakukan atau kalian bisa membuat percobaan ini atau alat ini. Alat yang bakalan kita coba kali ini adalah alat penyiram tanaman secara otomatis. Gila, keren banget ya. Nah, untuk step yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan komponen-komponennya. Nah, komponen yang sangat kita butuhkan yang pertama adalah Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini saya menggunakan Arduino Uno dengan IC Atmega 328P. Mungkin bagi kalian yang belum tahu atau belum mengenal tentang Arduino Uno, sebenarnya Arduino Uno ini banyak banget IC-nya. Tapi kalian bisa menggunakan berbagai macam IC, tidak seharus spesifik seperti saya yang menggunakan Atmega 328P. Nah, komponen kedua adalah breadboard atau project board. Nah, komponen ini saya gunakan hanya untuk mempermudah aja alat yang bakalan kita gunakan nanti. Karena di Arduino Uno yang kita gunakan ini banyak banget pin-pin yang dibutuhkan di berbagai komponen. Jadi untuk mempermudah aja lah. Tapi bagi kalian yang pengen menggunakan breadboard juga, gak usah beli yang panjang-panjang, karena ada yang panjang dan ada yang pendek seperti ini atau yang kecil seperti ini. Kalian beli aja yang kecil seperti ini. Oke, komponen ketiga adalah kabel jumper. Nah, kalian bisa beli banyak kabel jumper di toko elektronik. Kalian bisa beli satu ikat mungkin 10.000 atau 7.000-an. Kalian akan dapat banyak kabel jumper. Oke, komponen selanjutnya adalah sensor kelembaban atau soil moisture. Nah, alat ini dimana kita bisa mendeteksi kelembaban tanah. Apakah tanah itu kekurangan air atau kelebihan air. Jadi alat inilah yang bakalan kita tancapkan nanti pada tanah atau tanaman yang bakalan kita siram nanti. Oke, komponen selanjutnya adalah relay yang 1 channel atau 5 volt. Jadi relay ini bisa dibilang seperti saklar yang akan mematikan dan menyalakan alat yang bakalan kita gunakan nanti. Oke, komponen terakhir yang kita gunakan adalah pompa bertegangan 5 volt. Jadi pompa ini yang akan mengisi dan menyiram tanaman secara otomatis yang akan kita gunakan. Nah, setelah sudah menyiapkan komponennya, kita bisa lakukan rangkaian awal. Nah, dalam rangkaian awal ini, kita hanya ingin mendeteksi nilai kelembabannya saja. Nah, di situ nanti kita akan melihat patokan nilai apa saja yang akan kita gunakan. Jadi nanti patokan-patokan nilai ini akan kita gunakan untuk otomatisasi penyiraman tanamannya. Jadi kalau misalkan nilainya segini, pompa akan menyala, dan kalau misalkan nilainya segini, pompa akan mati. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam software Arduino-nya. Nah, saat kita ingin melihat nilai kelembaban tanahnya, kita bisa masuk ke software Arduino-nya dan sudah ada programnya di software Arduino-nya itu, yaitu kalian buka aja open, lalu kalian pilih basic dan analog read serial. Nah, setelah itu kita bisa rangkai alatnya dan memasang relay dan pompa. Di sini kalian bisa lihat aja skema rangkaiannya. Kayak pin-pinnya masuk di mana saja, lalu juga pin relaynya itu masuk di mana saja, lalu juga pin pompanya juga masuk di mana saja. Kalian bisa lihat aja di skema di sini. Kalian ikutin aja contoh rangkaiannya seperti ini, lalu nanti kita akan masuk ke dalam programnya. Nah, setelah itu kita masuk ke program alatnya. Nah, di sini di atasnya saya akan tuliskan in pompa sama dengan 6. Artinya nanti pin pompa itu akan ada di pin 6. Jadi nanti kita akan masukkannya di pin 6 digital.
Lalu di bawah serial begin saya tuliskan pin mode dalam kurung pompa output. Nah, artinya nanti pompa itu akan menjadi output. Jadi nanti pompa itu akan menyala dan mematikan secara otomatis. Lalu di bawah serial print saya akan tuliskan if, yang artinya jika, bila sensor value atau nilai sensornya nanti itu lebih besar dari 350, maka digital write atau bisa dibilang kayak respon digital yang pada pin 6 tadi, pompa high atau pompa itu akan menyala. Lalu di bawahnya lagi else if atau jika kalau sensor value itu kurang dari 320, maka digital write atau respon digitalnya pompa low, artinya pompa akan mati. Lalu delay yang di bawahnya itu saya ubah menjadi 100. Nah, gimana? Mudah nggak dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi? Kalau kalian pengen banget bikin alat yang saya gunakan tadi atau yang kita lakukan tadi, kalian ikutin aja step by stepnya. Kayak pemasangannya, lalu pemegangannya pun kalian juga bisa ikutin. Segini aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.